Orang-orang yang menerima berkat melalui salib Kristus. Orang-orang ini yang akan kita lihat bersama secara sepintas adalah sebenarnya orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang dibilang orang-orang kafir. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, maka mereka menerima berkat di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih jauh daripada itu, orang-orang ini sebenarnya adalah gambaran dari saudara dan saya. Kita juga sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi kita sudah diberkati oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita langsung saja masuk kepada Matius 27 ayat 16 kita baca, kemudian kita loncat ayat yang ke-26. Kita lihat pribadi pertama, siapa orang tersebut. Matius 27 ayat yang ke-16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kemudian kita loncat ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pertama kita melihat di dalam peristiwa penyaliban ini ada satu pribadi yang menerima berkat yang luar biasa besarnya. Itulah yang bernama Barabas. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Barabas inilah yang harus mati di atas kayu salib. Jadi sebenarnya yang hari itu yang disalibkan adalah Barabas. Ini adalah orang yang luar biasa jahatnya, adalah orang yang luar biasa bejatnya, adalah orang yang luar biasa kejamnya. Dia harus mati hari itu. Tetapi aneh, mujizat terjadi, Barabas bisa dilepaskan sama sekali. Mengapa Barabas terlepas? Karena ada satu pribadi yang menggantikan dia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mati menggantikan posisi Barabas. Luar biasa, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hati Barabas. Tadinya dia sudah berpikir dia akan mati hari itu. Dia tidak pernah membayangkan kalau hari itu justru dia dibebaskan. Karena ada seorang yang menggantikan posisinya mati di atas kayu salib. Saya yakin ini tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi dari kejadian ini Tuhan mau menunjukkan bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib itu adalah menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kita ini yang harus mati, menanggung dosa-dosa kita sendiri. Tetapi Yesus sudah mati bagi kehidupan kita. Mari kita membaca satu ayat di dalam Yesaya pasal 53, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah nubuat yang ditulis oleh Yesaya tentang Yesus Kristus. Bahwa satu kali Mesias dia harus mati. Bukan karena dosanya sendiri. Tetapi karena dosa-dosa kita. Dia harus menderita. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena segala sakit penyakit kita. Mengapa Yesus harus menderita? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat bahwa sebelum mati Yesus menderita. Luar biasa. Itulah sebabnya Yesus cepat sekali mati. Orang sampai bingung, kok sudah mati? Yang lainnya masih seger. Dua penjahat yang digantung, yang disalib di sebelah kiri kanan masih segar. Memang biasanya orang disalib itu sampai berhari-hari.
dibiarkan di situ. Panas, terik, memang itu penyiksaan yang luar biasa. Tapi Yesus jam 3 sore dia mati. Karena apa? Karena dia sangat menderita. Sebelum dia disalib, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang melampaui batas seorang manusia. Meskipun waktu itu dia berusia 30 tahun. Itu kuat-kuatnya seorang lelaki. Tetapi toh penyiksaan yang dia alami melampaui batas. So itu dia cepat sekali dia mati. Mengapa Allah sengaja, Bapa itu sengaja sebelum Yesus mati dibiarkan dia menderita, ditindas, disiksa, dihancurkan kehidupannya. Sampai tidak rupa manusia dikatakan. Bapa sengaja supaya dia bisa menanggung segala sakit penyakit kita. Jadi ketika Barabas, saya tidak tahu apakah Barabas ada di tempat itu waktu Yesus disalib. Kalau dia ada pun, saya yakin kalau dia melihat ke salib itu, dia berkata, sebenarnya aku yang harus ada di sana. Kalau Barabas masih tidak bertobat, sudah kenemenan itu, saudara. Memang Alkitab tidak memberitahu bagaimana kelanjutan dari Barabas. Tetapi saya katakan kalau Barabas hari itu dia tidak bertobat, itu sudah keterlaluan. Mari kita sama-sama bertobat hari ini. Kalau kita mengenang kematian Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa seharusnya kita yang menderita. Bukan Yesus, bukan dia yang tidak bersalah, yang melakukan kebaikan, yang menolong orang. Tetapi seharusnya kita harus mati oleh karena kejahatan kita. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Tidak kebetulan kalau Barabas ini punya nama juga Yesus Barabas. Kadang-kadang Tuhan itu kita tidak mengerti cara Tuhan. Coba bayangkan saudara, Yesus Kristus mati supaya Yesus Barabas bisa hidup. Saya yakin ini juga satu kehendak Allah bagi kita. Kristus mati supaya ada Kristus-Kristus kecil yang hidup di dunia ini. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika kita mengenang kematian Kristus, kita harus sadar Yesus Kristus mati untuk menghasilkan Kristus-Kristus kecil, yaitu saudara dan saya. So itu kita harus hidup untuk Yesus. Jangan sampai kita lupa bahwa kematian Kristus itu adalah untuk kita. Yang kedua, kita lihat pribadi yang kedua. Mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Sudah aneh sekali. Justru karena kematian atau karena Yesus yang hari itu mati di atas kayu salib, karena masalah Yesus ini, dikatakan Herodes dengan Pilatus yang tadinya itu bermusuhan bisa berdamai, bersahabat. Ini dicatat oleh Alkitab. Aneh bukan? Jadi dua orang ini diperdamaikan karena salib Kristus. Ini orang yang tidak percaya. Herodes dengan Pilatus bukan cuma tidak percaya. Ini adalah orang-orang penguasa-penguasa yang saat itu merekalah yang justru menyalibkan Yesus. Tetapi karena salib ini mereka bisa bersahabat. Ini berbicara apa? Salib Kristus itu memperdamaikan. Di sini kita melihat bahwa salib itu punya satu khasiat. Bayangkan saudara, orang yang tidak percaya aja bisa berdamai karena salib. Kita bagaimana sekarang? Pertama-tama dikatakan salib itu memperdamaikan kita dengan Allah. Kita harus ingat itu. Melalui salib Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya lahir di dalam dosa karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Maka kita lahir di dalam dosa dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang berdosa itu adalah musuhnya Allah. Kita tadinya ini musuhnya Allah, sudah. Punya musuh manusia aja orang itu tidak bisa tenang. Apalagi kalau punya musuh Allah. Tetapi karena salib Kristus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Coba kita baca satu ayat di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pertama-tama salib Kristus itu memperdamaikan kita dengan musuh kita yaitu Allah. Itu sudah kita alami. Makanya kita sekarang bisa bersekutu, bisa bergaul dengan Allah dengan begitu erat. Kita tidak lagi ada satu penyekat setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Itu karena salib Kristus. Karena kita diperdamaikan dengan Allah melalui salib. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita juga harus berdamai dengan sesama. Teristimewa dengan sesama anak Tuhan. Kita dalam sekeluarga, kita ini keluarga besar, saudara. Kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Kita harus bisa berdamai. Kalau tidak bisa berdamai, kita harus malu sama Herodes dan Pilatus. Saudara. Masa Herodes dan Pilatus, dua orang jahat, bisa berdamai karena Kristus, karena salib. Kita dengan sesama kita tidak bisa berdamai. Jadi itu mari ampuni. Dengan salib itu Yesus dikubur. Kita anggap segala sesuatu yang lama sudah dikubur, sudah habis. Jangan sampai ada permusuhan lagi di antara kita. Apalagi kalau itu orang serumah. Ayo kita sama-sama saling mengampuni. Berdamailah satu dengan yang lain. Ampuni satu dengan yang lain. Salib Yesus Kristus mempersatukan. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi sekat. Satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Salib Yesus Kristus itu memperdamaikan satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi, lebih mengasihi, ampuni satu dengan yang lain. Jangan kita hidup dengan satu permusuhan, dengan satu kepahitan, dengan satu amarah, dengan satu dendam. Kadang-kadang orang itu tidak masuk gereja karena dia masih tidak bisa mengampuni. Dia pernah dengan ini bentet, dengan itu gegeran. Ayo saudara-saudara, minta hati yang baik dari Tuhan. Jangan sampai hati kita ini dengki, iri hati, lalu begitu. Sudah saudara, kuburkan semua itu di dalam nama Yesus. Kita mulai kehidupan yang baru. Hidup di dalam perdamaian dengan sesama kita. Yang ketiga, mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-26. Ada pribadi ketiga yang menerima berkat dari salib Kristus. Di dalam Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Biasanya orang kalau disalib itu, dia harus memikul salibnya sendiri. Tapi rupanya Yesus sudah tidak kuat. Kita tahu bahwa dia disesah begitu rupa sampai hancur tubuhnya. Mungkin dia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Mungkin dia sudah tidak kuat, saya tidak mengerti. Kenapa? Kok serdadu Roma itu tiba-tiba comot saja seorang. Dia memikul salib Kristus, salib Yesus. Dia mengikut Yesus ke Golgota. Tidak tahu menurut saudara bagaimana? Mungkin ada orang berkata, waduh apes Simon ini. Tidak ikut apa-apa, ikut mikul salib. Tetapi saya katakan, Simon adalah orang yang berbahagia dari Kirene. Mengapa? Karena dia mendapat bagian. Dia bisa mendapat bagian di dalam penderitaan tubuh Kristus. Memang mungkin secara fisik dia capek, mikul salib tidak gampang. Tapi yang dipikul itu salib Kristus. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, mau menjadi muridku, kamu harus mikul salibmu. Setiap hari memikul salibmu mengikut aku. Jadi setiap kita punya salib. Tetapi yang dipikul oleh Simon bukan salibnya, tetapi salib Kristus. Berbicara tentang apa salib Kristus ini, saudara? Ini berbicara tentang penderitaan oleh karena tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Saudara, tidak banyak orang yang seperti Simon ini, orang Kirene. Di satu pihak memang dia mungkin merasa, loh kok aku? Kenapa kok aku? Kok tiba-tiba aku? Tapi di lain pihak, itu adalah satu prioritas. Kalau dia bisa memikul salib Kristus, dia menolong Kristus. Dia ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan Rasul Paulus berkata itu adalah kasih karunia.
Kalau kita juga mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus, itu kasih karunia. Saya ingat ada seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Epafroditus. Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 30. Epafroditus dikatakan dia nyaris mati oleh karena pekerjaan Kristus. Dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saya tidak mengerti, saudara. Mungkin inilah bagian yang Tuhan tentukan. Saya tidak berani ngomong. Tapi yang pasti Rasul Paulus berkata di dalam pelayanannya, dia berkata, aku menggenapkan dalam diriku, dalam dagingku apa yang masih kurang di dalam penderitaan Kristus. Jadi rupanya ada bagian-bagian penderitaan yang masih kurang dan itu harus ditanggung. Dan orang-orang yang mendapat bagian ini adalah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang. Tetapi kalau kita menjalani firman Tuhan berkata ada kemuliaan yang kekal. Buktinya Simon ini dari Kirene. Karena dia memikul salib Kristus. Selama-lamanya namanya diingat. Sepanjang sejarah manusia dia tetap disebutkan Simon orang Kirene yang memikul salib Yesus ke Golgota. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Yaitu roh Allah ada padamu. Saya katakan ini adalah satu berkat, satu kemuliaan. Walaupun sesaat mungkin ada penderitaan, tetapi di balik itu ada kemuliaan yang menanti. Simon orang Kirene mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan pribadi yang keempat, kita baca itu di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Sudah perhatikan keempat orang ini, semua adalah orang-orang yang menurut kita itu orang kafir tidak bertobat. Tapi justru mereka mengalami berkat-berkat melalui salib Tuhan. Pribadi yang keempat ini kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Coba saudara bayangkan, orang yang menyalibkan Yesus saja diberkati. Saudara betapa luar biasanya kasih Tuhan. Orang yang menyalibkan Yesus, yang ngasih komando, ayo tancapkan paku di tangannya, tancapkan paku di kakinya. Orang ini saja masih diberkati. Karena ketika dia melihat Yesus mati, dia melihat fenomena alam yang terjadi. Dia tahu ini bukan sembarang orang. Lalu dia mengaku sungguh orang ini adalah Anak Allah. Bayangkan, dia tidak pernah mengetahui tentang Yesus. Dia tidak pernah menerima Injil, berita keselamatan. Dia tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat dan sebagainya. Dia cuma lihat cara matinya. Dia berkata, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Kalau kita yang ada di sini, saya yakin kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak mengaku bahwa Yesus itu Anak Allah, sudah kebangetan, saudara. Tapi saya bukan cuma mau kita mengaku dengan mulut lidah kita. Tetapi kita sungguh-sungguh dari dalam hati mengaku Yesus engkau adalah Anak Allah yang hidup dan berkuasa. Yesus engkau adalah Allah yang sudah mati bagiku. Engkau yang sudah menggantikan tempatku di atas kayu salib. Engkau yang mati bagi segala dosa-dosaku. Maka saudara akan diberkati. Kenapa? Saya yakin kepala pasukan ini menjadi orang Kristen. Ya memang ada beberapa yang Alkitab tidak sebutkan. Tetapi saya yakin. Karena apa? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Haleluya. Dengan pengakuannya itu berarti dia percaya Yesus itu Mesias.
1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Orang yang membunuh dia, yang mengepalai penyaliban, bisa selamat dan menerima hidup yang kekal. Apalagi saudara dan saya, kita yang sudah percaya kepada Yesus. Saya yakin Tuhan mau menyelamatkan saudara. Tuhan bukan cuma mau lewat begitu saja, tetapi Tuhan mau menjamah setiap kehidupan saudara. Kalau saudara membuka hati, saudara mengaku, saudara memuji, meninggikan Yesus sebagai anak Allah, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Kehidupan yang kekal adalah bagian kita.